Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kehidupan ini, tentu semua orang mengharapkan kebaikan. Entah itu orang tua, remaja, anak kecil, laki-laki atau perempuan, pokoknya siapapun lah, pasti menginginkan kebaikan dalam hidupnya. Tapi seperti yang kita tahu, bahwasanya kebaikan dalam bentuk apapun tidak datang dengan sendirinya. Harus ada usaha atau perbuatan tertentu yang harus dijalani, entah itu aturan, proses, atau bahkan perjuangan. Yang jelas, semua dampak yang kita peroleh berasal dari perbuatan sendiri. Itulah mengapa dalam hidup ini ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau harus dihindari. Karena tidak selamanya perbuatan yang dilakukan berdampak baik bagi kita. Jangankan perbuatan buruk, terkadang ada juga perbuatan yang dinilai baik namun sebenarnya berdampak buruk bagi seseorang. Nah, di video kali ini si Pabe akan membahas beberapa kebiasaan introvert yang harus dirubah. Oke, sebenarnya ini berlaku bagi semua orang, namun di sini si Pabe lebih menekankan kepada kalangan introvert. Lantaran beberapa kebiasaan ini cenderung dimiliki oleh setiap pribadi introvert. Yang pertama, komunikasi. Salah satu kebiasaan introvert yang harus dirubah yaitu soal komunikasi. Biasanya, kebanyakan introvert payah dalam perkara ini. Tidak heran dengan perkara tersebut membuat introvert sedikit pendiam dan cenderung pasif. Memang hal ini merupakan sifat bawaan introvert, namun bukan berarti dia tidak mempedulikan hal itu. Karena dalam hidup, kita tentu tidak lepas dengan yang namanya komunikasi, ya kan? Bahkan komunikasi sangat dibutuhkan di saat-saat tertentu, misalnya di tempat kerja atau dalam kelompok. Memang, bagi sebagian orang, khususnya introvert, hal ini cukup berat, namun bukan berarti kamu tidak sama sekali mencobanya. Justru apabila introvert sudah terbiasa dalam kondisi ini, maksudnya lebih nyaman menjalani hari tanpa komunikasi, maka dampaknya bisa sampai merugikan, dimulai dari menghambat peluang serta penurunan kemampuan komunikasi itu sendiri. Yang kedua, mengedepankan perasaan. Di satu sisi, mungkin hal ini harus dilakukan oleh setiap orang. Tapi di sisi lain, jika kamu terus menanggapi segala sesuatu dengan perasaan, misalnya perlakuan orang lain terhadapmu, maka dikhawatirkan karena kebiasaan ini kamu jadi lebih sensitif. Sehingga apapun perbuatan orang lain terhadapmu selalu meninggalkan dampak entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Nah, hal ini tentu tidak baik karena berpeluang besar membuatmu rapuh atau salah memahami maksud dari perbuatan orang lain. Contoh kasus, anggaplah ada seseorang yang sering tersenyum hingga sering membantumu dalam setiap urusan. Nah, sehubung kamu punya kecenderungan menanggapi segala sesuatu dengan perasaan, maka kamu pasti beranggapan bahwasanya dia berbuat demikian terhadapmu berdasarkan rasa suka. Padahal, boleh jadi alasan dia sering membantumu karena dia dibesarkan di lingkungan yang penuh kasih sayang, sehingga perilaku dan perbuatan yang nampak cenderung baik. Jadi mulai saat ini, cobalah pandai dalam mengolah diri. Maksudnya mengetahui kapan perasaan harus dibawa dan kapan kamu tidak perlu membawanya. Yang ketiga, berhayal. Setiap orang tentu pernah atau bahkan sering berhayal. Sebenarnya, berhayal boleh-boleh saja dilakukan. Namun jika kamu sadar bahwa waktu sangatlah berharga, tentu kamu tidak akan disibukkan oleh perkara ini. Ya kan? Justru kamu akan banyak berbuat dan terus berusaha supaya apa yang kamu hayalkan bisa terwujud. Memang, beberapa studi ada yang mengatakan bahwasannya berhayal dapat menjadi sebab otak seseorang lebih imajinatif serta kreatif. Namun jika kita pikirkan hal ini secara rasional, tentu kita akan mengetahui bahwa kebanyakan berhayal hanya akan membuang waktu dan berpeluang menjadi kebiasaan. Jadi sebenarnya berhayal punya dampak baik dan buruk, namun dampak buruknya lebih besar daripada dampak baik. 4. Berada dalam zona nyaman.
Mungkin ini berlaku bagi semua orang, di mana ketika seseorang tidak keluar dari zona nyamannya, maka mustahil baginya mendapat kehidupan yang lebih maju. Bahkan kata-kata bijak berkata bahwa kenyamanan adalah musuh terbesar perkembangan. Nah, dari kata-kata itu kita belajar apabila kita mengharapkan kebaikan, misalnya kehidupan yang lebih maju, maka kita juga harus keluar dari zona nyaman dan mulai berusaha untuk meraih harapan itu. Tidak perlu melakukan sesuatu yang besar. Cukup mulai dan biasakan dulu dari hal-hal kecil. Entah itu mulai rutin baca buku, belajar sesuatu yang baru, pokoknya apapun lah. Selama perubahan telah kamu lakukan, maka itu juga akan menciptakan perubahan pula dalam hidupmu. Lima, suka membanding-bandingkan kehidupan. Bagi kamu yang suka membanding-bandingkan kehidupan yang kamu miliki dengan kehidupan orang lain, cepat rubah dan tinggalkan kebiasaan ini. Kenapa? Karena hal ini tidak mendatangkan apapun kecuali kerugian. Lagi pula, tidak ada manusia yang lahir dengan kesempurnaan. Percayalah, semua orang sedang berjuang menghadapi masalahnya masing-masing. Jadi, jangan mengeluh. Karena mengeluh tidak akan merubah apapun. Justru dengan mengeluh, kamu hanya akan menciptakan masalah-masalah baru. Beda halnya jika kamu bersyukur, meskipun perubahan belum terjadi, tapi setidaknya kamu mendapat ketenangan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mungkin hanya itu video kali ini. Sipabe mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.